Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini hari Sabtu, ini penuh drama dan penuh peristiwa hari ini ya. Tapi saya lihat Bung Rocky masih terus dalam perjalanan terus ya. Ya tadi ini lagi di Fakultas Teknik UI ya, habis kasih kuliah umum di FTUI itu, jadi mampir sebentar di tempat parkir. Oke. Oke, ya. Tapi yang baper sekarang banyak yang diparkir oleh keadaan politik. Oke, memang tadi malam setelah rapat Majelis Tinggi itu Demokrat memutuskan mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan gitu ya. Jadi sekarang ini mereka jadi apa sementara jomblo kalau anak sekarang atau lone ranger lah sementara ini begitu ya. Nah, padahal nanti siang pukul 2 direncanakan Anies dan Muhaimin itu akan mendeklarasikan dan dipilihnya di Surabaya. Ini cukup menarik, ini dipilihnya kandang dari PKB gitu. Saya menangkap itu sebagai satu protes sebetulnya oleh SBY itu, dan kita tahu bahwa itu akan terjadi itu karena pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa mungkin juga ada kalkulasi yang lebih jauh dari SBY bahwa Agus Harimurti akan diedarkan lagi ke dalam mungkin ke PDIP atau bahkan mungkin ke Pak Prabowo. Tetapi poin kita adalah di dalam politik ada yang disebut maksimum minimum tuh. Apa yang maksimum bisa dicapai, apa yang minimum harus dipertahankan tuh. Nah, orang menganggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum Mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Sebab kalau SBY masih dalam koalisi, SBY punya pengaruh yang kuat. Jadi SBY mungkin berhitung bahwa kalaupun dia sedikit mau menegosiasi, itu juga akan tetap nggak ada gunanya karena udah dipastikan bahwa AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri itu. Walaupun kita tahu Surya Paloh tentu merasa akan tersingkir reputasinya atau profilnya kalau ada Pak SBY. Tetapi yang kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa keadaan politik kita memang dikacaukan oleh kepentingan Jokowi untuk tetap mengendalikan partai-partai. Saya kira itu pengantar yang cukup netral pagi ini. Oke. Supaya netral, mari kita kalkulasi ya. Kalau kan mau tidak mau sebagai partai politik menurut undang-undangnya ini dia harus mendukung salah satu calon, dan yang terjadi ini ada berapa kali pilpres kan selalu terlambat Demokrat itu memberikan dukungannya, termasuk pada pilpres 2019 kemarin kan juga terlambat karena semula juga berharap AHY dengan berpasangan menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Tapi karena kemudian batal juga ada drama-drama begini walaupun tidak sedramatis yang sekarang gitu, Bung Rocky. Saya pikir karena udah diputuskan keluar, maka tentu di dalam pikiran saya, dalam analisis saya, Pak SBY akan fokus pada legislatif tuh. Jadi udah perkuat aja legislatif tuh dengan mengedarkan semacam moral baru bahwa Demokrat memang tidak menginginkan ada tukar tambah yang masih berbau kepentingan Jokowi itu. Nah, kalau itu diucapkan lebih keras bahwa SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Lalu publik melihat kalau begitu memang ada frontalisasi secara etis antara Demokrat dengan Pak Jokowi. Itu lebih tegas sebetulnya tuh, sehingga publik bisa memilih SBY yang betul-betul ingin tegak lurus dengan nilai di dalam demokrasi, atau menganggap SBY baperan. Itu yang harus dihindari itu, jangan sampai terus-menerus orang anggap karena SBY yang ngambek tuh. SBY mesti datang dengan pidato yang baru bahwa dia memilih untuk berseberangan dengan Jokowi, karena dengan cara itu dia bisa perkuat fondasi dari Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi satu-satunya bahkan tuh. Kalau itu diucapkan, pasti publik akan menganggap memang SBY tegak lurus dengan prinsipnya. Tapi kalau kemudian misalnya AHY dipasangkan lagi dengan Mega, yaitu berkurang sifat otentik dari pidato SBY itu. Jadi itu memang pertimbangan yang saya mengerti bagaimana psikologi orang yang merasa dikhianati itu. Tetapi politik tidak boleh berhenti pada semacam orang anggap sekarang SBY lagi ngambek.
Mungkin SBY lagi persiapkan satu strategi untuk menunjukkan bahwa dia tidak ngambek, dia hanya menghitung secara taktis, dan yang dia ucapkan kemarin itu semacam pengantar aja tuh. Karena SBY juga punya keahlian untuk mengatakan bahwa ya itu kan bagian yang memang harus diucapkan dari awal, yaitu ketegangan emosionalnya atau protes emosionalnya. Nanti dia akan balik pada keadaan yang rasional. Mudah-mudahan itu yang terjadi dalam seminggu ini. Ya, tapi kan gini, kalau pilihannya seperti Anda sampaikan tadi, oke, dia akan katakan dia mau ngambil alih semua narasi perubahan, begitu ya kan, karena dengan masuknya Ya. PKB kan dianggap wah ini udah nggak murni lagi perubahan di kubu Anies. Tapi kalau dia mengambil semua narasi perubahan, dengan siapa dia akan berkoalisi? Itu kan Prabowo jelas itu di situ ada itu mastermind-nya ada Jokowi di situ. Di PDIP jelas itu Ibu Mega, kan itu juga dilematis buat Pak SBY saya kira. Itu dilemanya, tapi saya sebenarnya, saya menghitung itu akan diselesaikan dengan satu kepastian bahwa Demokrat memang membatalkan seluruh agenda politiknya dan memastikan dia akan agenda politik eksekutif maksud saya, dan memastikan bahwa dia akan bekerja untuk memperkuat partainya. Dan itu sebagai contoh bahwa oke, SBY tepat asas, yaitu oke, tidak akan ada lagi koalisi lain karena dia sendiri tidak cukup, tapi tetap orang akan ingat bahwa SBY memang tegak lurus dengan perubahan. Kalau pergi pada Prabowo ya jelas bukan perubahan tuh. Kalau pergi pada Mega, PDIP juga bukan perubahan, karena Ganjar itu ada bagian dari kepentingan Jokowi. Jadi di situ sebetulnya letak kondisi secara etis itu mesti dipastikan. Apakah pidato Pak SBY kemarin itu dan seluruh kemarin Partai Demokrat itu adalah sikap etis atau sikap politis? Itu yang ditunggu publik sekarang nih. Tapi itu udah terjadi, baliho udah diturunkan, artinya Demokrat memang mengambil posisi radikal, yaitu berseberangan dengan mereka yang tidak ingin perubahan. Kalaupun dimungkinkan ada semacam revisi, ya sangat mungkin terjadi, karena toh belum ada pencapresan yang final di KPU kan. Jadi tetap sebetulnya SBY masih ada semacam peluang untuk menegur secara etis politik kita ini buruk. Tapi teguran itu mesti terhadap Jokowi supaya lebih radikal kan. Nah kalau teguran itu pada Jokowi, mungkin publik akan beri semacam outcry atau dukungan atau applause bahwa SBY memang harus memimpin perubahan. Dan Pak Jokowi mungkin juga akan terganggu kalau SBY menunjukkan langkah-langkah konkret untuk menentang kebijakan penempatan Caimin di PKB. SBY bisa mulai mempersoalkan misalnya, bukankah Anies dulu mempidatokan atau mempersyaratkan bahwa calon wakil presidennya tidak boleh punya ada masalah dengan korupsi. Nah ini kan SBY bisa eksploiter itu kan. Lah Caimin kan punya masalah dengan korupsi itu. Jadi SBY justru mesti terang-terangan mengatakan bahwa hanya karena kepentingan Jokowi untuk membatalkan Anies, maka dipasanglah Caimin yang memang potensial untuk dinyatakan kriminal nanti. Jadi Pak SBY mesti call tinggi lagi itu bahwa Jokowi memasang Caimin sebagai kendali terhadap Anies. Dan kalau Anies makin tinggi, itu artinya Caimin akan disprindikan kan. Kan itu yang ingin ditunggu publik sebetulnya. Jadi jangan ragu SBY mengatakan bahwa Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan. Dan itu bisa memberatkan Anies. Dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK. Kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu. Kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu kok ada perubahan politik. Ya. Jadi harusnya memang belajar dari kasus ini ya, memang ada soal yang selalu kita sebut sebagai etikabilitas gitu ya. Tetapi ada juga soal kesabaran gitu ya dalam melihat sesuatu ya, tidak tergesa-gesa lah katakanlah begitu. Nah kalau SBY tergesa-gesa, harusnya kita berpikir itu berarti ada contingency plan-nya tuh. Tapi jangan contingency plan itu atau graceful exit-nya dari keadaan yang menegangkan ini, SBY Demokrat aja pindah pada PDIP itu juga akan melemahkan publik yang melihat kalau begitu ini cuma permainan kalangan pragmatis tuh, bahwa
Demokrat juga pragmatis, Anies juga pragmatis. Kan orang mau nunggu sebetulnya duel etis itu terjadi antara Demokrat dengan Jokowi. Nah, Anies memang dari awal ada keraguan-keraguan tuh, karena Anies ditawan oleh Surya Paloh ditawan oleh Jokowi. Jadi Anies ditawan oleh orang yang ditawan Jokowi, kan begitu jalan pikirannya. Dan SBY tentu melihat itu dari awal, karena itu Agus Harimurti diajukan sebagai hal yang tidak mungkin ditarik lagi tuh, bahwa hanya melalui AHY ide perubahan itu bisa dimaksimalkan. Memang secara teoritis begitu, bahwa Anies dan Anies dan AHY di dalam satu semester ini terus-menerus mengucapkan prinsip etika yang paling tinggi, yaitu ingin perubahan, dan perubahan itu tidak boleh ada sedikit pun unsur Jokowisme di situ atau sisa-sisa politik Jokowi. Jelas Caimin itu ada mungkin 3/4 ya, atau 75% tetap Jokowi di situ kan. Nah, itu sebetulnya teguran buat Anies. Kalau Anda ingin ada perubahan, kenapa mengambil orang yang sebetulnya anti perubahan? Kalau Anda ingin bahwa calon wakil presiden Anda tidak punya problem dengan potensi korupsi, kenapa Anda ambil Caimin yang memang ada potensi untuk diseperindikan lagi tuh. Tapi semua ini terjadi karena keinginan Jokowi untuk punya tangan, bahkan di kalangan oposisi. Dan yang paling penting sebetulnya dari awal kita lihat bahwa gelagat Pak SBY berseberangan dengan Jokowi itu dianggap Jokowi sebagai upaya untuk menghalangi dinasti dia. Maka Jokowi pasti cari cara supaya AHY tidak masuk di dalam komposisi Anies. Ya. Tapi saya kira sebenarnya tadi dengan kalau Pak SBY dan Demokrat saya kira kemudian balik kucing ke koalisi perubahan, rasanya mungkin ini agak nggak pas, mungkin merasa akan kehilangan muka dan sebagainya. Saya kira justru di sini ada peluang Anies gitu ya untuk memberikan semacam emergency exit gitu buat Demokrat. Ya Anies yang datang kepada Demokrat untuk tetap minta bertahan. Jadi dengan begitu Demokrat bisa punya alasan, oh kita bertahan karena memang ada permintaan dari Anies, dan Anies memang sejak awal kalau kita lihat itu bagian dari perubahan. Kan bisa seperti itu sebenarnya, Bung Rocky. Nah, itu proposal bijak dari FNN, bahwa seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY itu, supaya jernih lah. Kalau enggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat, dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi, dia nggak mau temuin SBY itu. Kan mestinya Anies juga lega dong, mengatakan bahwa saya udah memutuskan, dan saya memang ditekan oleh Surya Paloh, ditekan oleh Jokowi, tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke, itu memang ada semacam keterdaruratan, tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Caimin, tetapi Anies tahu bahwa itu karena keadaan darurat, dan itu yang mesti diterangkan pada Pak SBY. Nah, Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya, walaupun SBY tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah, itu saya kira jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal tuh. Bilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah, SBY juga bersiap-siap. Oke, kalau gitu terima aja nih. Nanti tuh kita bisa gerilya dari dalam. Kan mestinya begitu tuh. Jadi courtesy call antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga, sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dikhianati. Ya memang itu memang dikhianati sebetulnya. Ya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya, belum terlambat, orang belum daftaran ke KPU ya. Itu artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Iya, itu poin kita selalu, di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik, ada sikap yang intervensi variabel lain tuh, ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya. Ini mungkin penting catatan ini yang publik saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Ya, dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional, karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu,
Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tetapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya. Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam 1 bulan ini kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin Anies menganggap atau publik menganggap itu pilihan Anies. Jelas itu bukan pilihan Anies. Nah di situ juga Anies diuji apakah dia leader atau dia sekedar dealer. Nah keterangan ini mesti sampai pada SBY supaya SBY paham bahwa oke, ada tekanan, tetapi itu masih bisa kita negosiasikan lah, Nis. Nanti Anda diam-diam deh, saya akan backup terus Anda supaya Caimin itu bisa dinetralisir atau makin lama Caimin juga bisa berubah menjadi oposan kan. Kan itu yang harusnya. Tapi itu tidak terjadi karena Surya Paloh saya kira juga secara pribadi tidak menginginkan komposisi kabinet nanti itu di belakangnya ada figur SBY yang terlalu kuat dan itu mungkin pesan dari Jokowi pada Surya Paloh, hati-hati ya, itu ada SBY di belakang itu. Lalu Surya Paloh mencari cara dan cara itu ditemukan yaitu pasang dengan Anies dengan Caimin. Publik akhirnya mulai bongkar. Loh kata Anies nggak boleh berpasangan dengan orang yang punya masalah. Caimin punya masalah banyak tuh. Jadi ini sebetulnya bisa diucapkan sebelum deklarasi hari ini pada Pak SBY. Jadi tadi malam mungkin yang lebih tepat supaya Pak SBY ya antara marah dan melihat bahwa dia masih diperlukan sebagai pengatur strategi di dalam koalisi perubahan. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Itu kan proposal kita ya, Bung Rocky. Terpulang lagi kepada para Tapi saya anggap ini nasi belum jadi bubur, nasi masih bisa jadi nasi goreng. Oke, menarik dan tapi kalau nasi goreng itu biasanya urusannya Ibu Megawati nih. Iya, itu maksudnya. Oke, baik, maksudnya tetap 0% ya. Yes. Ini semua gara-gara 0% ditolak Jokowi.